Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Pintar. Saya mahasiswa PPG dan Jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 1 Serang Panjang. Di sini saya akan menampilkan video pelaksanaan rencana aksi 1 dengan materi Indonesia Masa Demokrasi Liberal dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kayaknya siapa? Bang Dosi, Siapa? Bang Dosi. Ya, tolong untuk KM dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati, mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa jadinya? Siapa? Dari Spani. Terus? Dan yang lain. Ada lagi? Faisal apa? Oke, baik, terima kasih. Itu untuk siswa yang tidak hadir hari ini ya. Pembelajaran dimulai, tolong dicek kelasnya atau di bawah bangkunya masing-masing barangkali ada sampah ya. Karena sebelum memulai pembelajaran itu tolong ada sampah di bawah diambil dulu ya, boleh dibuang dulu keluar ya. Nah, itu dilakukan untuk kenyamanan kita sebelum memulai pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran ini mungkin silakan kalian sesuaikan dulu tempat duduknya. Kalian bikin nyaman diri kalian dulu ya. Karena sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah duduk dengan nyaman gitu ya. Karena pembelajaran kita ini berlangsung selama 90 menit. Jadi kondisi pembelajaran yang nyaman itu penting sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang demokrasi liberal, ya, yaitu yang berlangsung tahun 1949 sampai 1959. Ini materi kita hari ini. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, ada beberapa yang harus Bapak sampaikan di sini terkait kompetensi dasar. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, kompetensi dasar untuk pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia demokrasi liberal dan terpimpin. Ya, kemudian yang untuk keterampilannya sendiri yaitu menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, kalian nanti akan menganalisis sistem pemerintahan masa demokrasi liberal, gitu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi ketika kalian nanti mengkaji tentang sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa ini, apa sih pengaruhnya terhadap kehidupan politik pada masa itu, gitu ya, dengan segala dinamikanya. Nah, kemudian untuk keterampilannya itu sendiri, nanti kalian diminta untuk mencari informasi mengenai sistem pemerintahan dan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal.
Nah, kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil ya mengenai sistem pemerintahan dan kehidupan politik masa demokrasi liberal dalam bentuk infografis seperti itu. Jadi nanti kalian akan membuat laporan kelompok itu dengan dalam bentuk infografis ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita, dimana setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini, yang pertama setelah mengamati video dan pencarian informasi mengenai sistem pemerintahan masa demokrasi liberal bersama guru, peserta didik mampu menganalisis kehidupan politik pada masa demokrasi liberal dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik dan guru berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis kehidupan politik pada masa demokrasi liberal dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan penugasan dan pemecahan masalah ya, yang dibimbing oleh guru, peserta didik mampu menyajikan hasil penanganannya mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi liberal dalam bentuk infografis. Kita lihat videonya seperti apa. Tolong semuanya menyimak video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tahu kan jika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata Indonesia tidak serta-merta berdaulat pada hari itu juga loh. Baru setelah 4 tahun merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi yang cukup alot, yaitu Meja Bundar. Dan meskipun dalam salah satu hasil perundingan KMB masih saja ada poin yang merugikan bangsa Indonesia, yaitu bentuk negara yang masih serikat, yang tentunya tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia. Hal ini memang merupakan salah satu taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kondisi ini berujung pada tuntutan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah pusat untuk kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas tuntutan inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali dalam bentuk NKRI dengan hukum dasar UUD S50 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan mengenai sistem parlementer. Momen inilah yang menjadi awal babak baru sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu munculnya demokrasi liberal dengan sistem parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Ya, nah itu videonya ya. Jadi Bapak sudah menampilkan video. Nah silakan, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari video yang sudah Bapak tayangkan? Silakan. Boleh? Ya, silakan. Ya. Saya mau bertanya, Stabilan politik seperti apa yang dimaksud? Oke, bagus. Ya, dari beberapa permasalahan tadi, kita simpulkan orientasi masalahnya itu adalah mengapa sering terjadi pergantian kabinet. Nah, ini orientasi masalahnya, gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan kalian diskusikan terkait masalah yang akan kalian cari solusi penyelesaiannya. Nah, nanti setelah kalian Bapak bagikan ke KPD, kalian akan Bapak minta untuk berdiskusi mencari penyelesaian masalah dari orientasi masalah tersebut. Ya, kok bisa gitu ya? Selama kurun waktu 9 tahun dengan jumlah Perdana Menteri 7, dengan rata-rata satu Perdana Menteri itu hanya memerintah sekitar kurang lebih 1 tahun, gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin kalian di sini sekarang sudah duduk berkelompok dan sekarang Bapak akan bagikan ke KPD-nya, gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum bagian ke KPD, kita lihat dulu mengenai materi demokrasi liberal ini. Nah, akan perhatikan gambar ini. Ini gambar apa?
Jangan bilang ini gambar orang lagi bersepeda. Ya, kalian fokusnya ke sini, ya. Jangan melihat orang yang bersepedanya. Nah, sekarang coba lihat yang di bawah. Itu gambar apa? Tokoh-tokoh Perdana Menteri yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Nah, kita akan bahas tentang perkembangan politik yang nantinya kalian akan tahu kenapa bisa mengorientasikan permasalahan pada masa itu tadi, mengapa sering terjadi pergantian kabinet. Nah, sebelum ke sana, kalian harus tahu dulu bagaimana perkembangan politik pada masa ini. Ya, nah, sini ya. Kita harus tahu dulu sistem pemerintahan. Nah, Indonesia, gitu ya, pada awal kemerdekaan itu sudah menganut sistem presidensial dengan multi partai. Nah, jadi ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negaranya yaitu UUDS, jadi ketika pada masa ini Indonesia tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, tapi Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ya, di mana sistem pemerintahan pada masa ini itu disebut dengan sistem parlementer. Ya, nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk kalian. Ya. Ini kelompok. Gimana udah? Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal? Sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh Undang-Undang Sementara 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Sementara 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan keberimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dalam sistem ini, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan perwakilan dari hasil presentasi kelompok tadi, kemudian ada teman kalian yang bertanya juga, boleh? Jadi mungkin kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapat pahami setelah presentasi kali ini, setelah saya mengikuti presentasi kali ini dan ada peserta yang tanya jawab, saya simpulkan dalam proses ini. Jadi kita dapat lebih memahami tentang kabinet, tentang sistem
Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.